but when you play at Champions League, the teams are good and immediately they punish you. I changed because I need to rotate. Nobody can play 6 matches in 22 days. Because for Persija, I don't need to motivate my players. Welcome back again to Persib Podcast. Untuk menjadi yang terbaik, butuh semangat dan kerja keras. Indomie goreng hadir dengan aroma dan rasa yang selalu bisa bikin hari penuh semangat. Seperti juga para fans yang semangatnya jadi inspirasi untuk raih kemenangan. Terus semangat bareng Indomie goreng. Indomie goreng, ayo semangat lagi! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boboto Persib se-alam dunia, apa kabar? Senang sekali saya Ninit Kaluna kembali lagi menjumpai Boboto semuanya di Persib Podcast. Kali ini Persib Podcast ini dipersembahkan oleh Indomie. Nah, sekarang Ninit seperti biasa di Persib Podcast ini nggak mungkin sendirian karena sudah hadir juga para narasumber. Ini narasumbernya terasa sangat-sangat spesial. Yang pertama mungkin saya kenalin dulu dari yang ujung sebelah kiri. Ini dia mantan pemain Persib, identik dengan nomor punggung 15, terus juga striker haus gol. Tepuk tangan dong buat Kang Jenal Arif. Abo, nah sudah hadir juga bersama dengan Ninit di sini. Ini juga boleh kasih tepuk tangan yang paling kencang untuk Coach Bojan Hodak. Punya yel-yel buat Coach Bojan nggak? Belum disiapkan, tidak apa-apa karena ini dadakan nanyanya juga ya. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol seputar Persib Bandung dengan berita-berita yang pastinya juga paling update. Kita tahu bahwa kemarin kita sudah menjalani laga pertama di ACL dan memang hasilnya, kalau bicara hasil, ini hasilnya justru memang mungkin nggak menyenangkan untuk semuanya. Tapi yang namanya pertandingan kan nggak selalu menang juga ya. Ada menang, ada kalah, ada seri. Nah sekarang ini kita akan kupas tuntas tentang pertandingan kemarin. Sekarang saya mungkin akan tanya dulu. Yang pertama mau Coach Bojan dulu atau Abo dulu? Siapa dulu? Oke. Karena ini pertanyaannya memang seputar pertandingan yang kemarin. Jadi mungkin kita akan ngobrol sama Coach Bojan dulu. As we know, the result is... Ya, oke. Gak perlu dijelasin lagi. Tapi mungkin kita pengen tahu, what do you think about the yesterday match? It's a tough match for Persib Bandung? It was very tough match because we play versus very good team. And Port FC is one of the best team in Thailand, one of the best team in this region because for last 10-15 years they're always top 3 in Thai league. They have lots of national players, lots of good foreigners. So I think that yesterday was one very good and quality game, but unfortunately one mistake that we make go on their side and this is why we lost. Oke, jadi mungkin kalau misalnya memang berbicara tentang pertandingan kemarin selama 80 menit ini memang Persib bisa, kalau bisa dibilang mungkin Abo ini mengimbangi permainan dari Port FC sendiri ya, walaupun mungkin kalau misalnya secara hasil secara hasilnya kurang menggembirakan untuk kita semua. Tapi seperti yang tadi sudah disampaikan sama Coach Bojan juga bahwa kalau kita ngomongin soal Liga Thailand juga ini kan memang jauh dengan Liga Indonesia ya, bukan jauh maksudnya berbeda lah gitu. Dan sebenarnya secara permainan kompet sih antara Persib dengan Port FC, cuman kan hasilnya berbicara lain. Dari sisi Abo gimana? Iya, kalau melihat permainan kemarin boleh dikatakan bermain cukup berimbang ya. Kalau kita berbicara di luar masalah hasil, ya, tetapi saya melihat juga Coach Bojan memberikan kesempatan para pemain yang selama ini menit bermainnya sedikit ya, Nit. Karena terlihat juga karena jadwalnya yang begitu padat, akhirnya ini yang mungkin diharapkan sama Coach Bojan, para pemain yang selama ini tidak mendapatkan kesempatan, mereka bisa show off di pertandingan di AFC ini. Oke, nah kalau misalnya bicara soal jadwal, memang kita juga sama-sama tahu bulan September adalah menjadi padat banget. Ya, busy month for Persib Bandung. You have 22
They for Six matches. match in League One and AFC. Yes, plus traveling, plus Plus. yes, plus. So it's very, very tough. Yes. I think that this one should be done different way, but we try to appeal to Liga, but they reject. Okay. You change starting lineup. I change because I need to rotate. Nobody can play 6 matches in 22 days. Everybody talk about Europe, but you must know that teams in Europe have a squad of 40 players, top players. Yeah. They have private jet. They have Jet. Yeah. in the plane. Every player have sleeping place. Also, they traveling maximum 2 3 hours. It's not like here. Like here, we go to China. Traveling time will be probably 13, 14, 15 hours from your home to reach the place, even maybe more. And because Asia is much bigger, even Indonesia is much bigger some places than in Europe. In Europe, you're traveling maximum 4 hours from one part of Europe to the other. Capek pasti gitu Pasti. kan ya. Nah yang jadi strateginya adalah salah satunya adalah dengan merotasi para pemain. Tapi kalau Aabo sendiri ngelihat kemarin kan memang ada perubahan ya. Yeah. Kalau misalnya dari sektor goalkeeper kita udah melihat di beberapa pertandingan Kevin dengan Teja kan ini selalu bergantian ya. Memang rotasinya berjalan. Tapi kemarin juga kita melihat ada pemain-pemain yang bermainnya dari awal kayak Beckham gitu kan ya. Lalu juga Rian Kurnia dan juga kalau kita lihat Mark Klok juga baru masuknya juga kan akhir-akhir ya. Nah, ini melihat penampilan-penampilan dengan rotasi pemain menurut Aabo gimana? Dari sisi Aabo sebagai mantan pemain ya? Iya, sebetulnya keputusan yang sangat tepat apa yang diambil oleh Coach Bojan karena dia tadi sempat bilang bahwa 6 match ya kan, hampir begitu padat jadwalnya dan jaraknya itu terlalu dekat juga. Belum lagi ditempuh perjalanan yang sangat jauh. Jadi memang dia membutuhkan para pemain tetap bisa bugar. Makanya dia melakukan hal seperti itu hal sesuatu yang sangat tepat. Dan ini jadi kesempatan buat para pemain juga yang tadi pernah bilang dari awal, yang selama ini belum mendapatkan kesempatan bermain, saatnya mereka juga menunjukkan kualitasnya. Jadi buat Coach Bojan pun nanti ada pilihan ketika mereka menunjukkan sesuatu yang lebih di pertandingan kemarin, dan dia pasti punya sesuatu hal juga yang akan nanti ditampilkan. Masalah taktikal beliau lebih tahu. Lebih hebat Coach Bojan. Best coach. Best coach. Tepuk Ya, tangan iya. dulu dong. Apapun keadaannya kita harus tetap support ya. Yes, Nah, harus tapi support. kalau misalnya melihat nih Aabo kemarin kan memang ada rotasi. Ya. Kedepannya juga kan pertandingan penuh ya tadi yang disampaikan gitu. Melihat dari pemain-pemain yang ada gitu, dari skema permainan. Ini lagi-lagi sudut pandangnya Aabo ya. Ini memang melihatnya apakah memang menjadi lebih hidup atau gimana nih? Ya, seperti yang Coach Bojan tadi ceritakan dari awal bahwa tim yang datang dari Thailand ini adalah tim 3 besar ya. Bahwa di sana juga para pemain-pemain yang cukup terkenal, tadi beliau sempat sebutkan juga. Terus kompetisinya juga sangat berbeda dengan yang terjadi di kita. Apakah seperti yang terjadi di kita padat atau tidak, kan mereka sebetulnya lebih sedikit ya timnya ya kan. Dan jarak tempuh juga tidak terlalu jauh. Tetapi di kita dengan jadwal yang begitu padat, perjalanan yang sangat jauh, ya itu tadi, itu pasti problem mungkin buat pelatih ini sesuatu hal yang harus dipikirkan, bagaimana kebugaran pemain ya yang paling utama, dan itu yang pasti. Dan kalau melihat cara bermain kemarin Persib sebetulnya tidak terlalu jelek. Enggak, betul. Ya, memang bagus kemarin bermain. Mereka juga terlihat juga dari belakang ke tengah sampai ke depan terlihat juga ya, transisinya juga sangat baik. Tetapi ya kita tidak berbicara masalah hasil. Yang jelas kita tetap harus diapresiasi para pemain yang kemarin mendapatkan kesempatan, dan itu juga membuat para pemain jadi lebih percaya diri menatap di pertandingan selanjutnya. Oke, karena memang kalau misalnya kita bicara hasil, semuanya juga pengennya pasti menang ya. Iya. Tapi kalau dari sisi permainan sendiri, sebetulnya ada permainan atau pemain-pemain yang memang kontribusinya tuh lebih. Iya. Di pertandingan kemarin kita bisa lihat juga, dan sebenarnya kalau pertandingan pertama, saya nggak tahu, saya tanya sama Aabo ya, yang pengalamannya lebih banyak gitu kan ya. Memang kalau misalnya bertemu dengan tim dari luar, as a team ya, bukan as a national team gitu kan, beda ya kalau misalnya tim nasional sama klub gitu kan. Ini sebagai salah satu ajang pembelajaran juga nggak sih untuk kedepannya gitu? Sebetulnya
bukan ajang lagi pembelajaran ya. Kalau melihat dari point of view-nya pertandingan kemarin, para pemain seperti Dedi pun yang tadi dia sampaikan, dia kan sempat bermain untuk tim nasional dan dia lebih mengetahui. Tetapi kalau berbicara masalah klub, saya juga sempat bermain di AFC Championship dulu waktu di Persita ya. Ya memang agak sedikit perbedaan kualitas kompetisinya. Tapi yang jelas tidak seperti ketika kita bermain untuk tim nasional. Saya pikir itu hal yang bisa dikatakan hampir sama ya, Bu. Cuman karena intensitas pertemuannya aja, yang kadang-kadang tidak pernah terjadi, tidak pernah terjadi yang kalau kita kompetisi di Liga 1 musim sebelumnya kita udah tahu ya, kita sering ketemu. Tetapi kalau tim-tim luar itu memang butuh kejelian, ya butuh juga ya adaptasi ya. Tetapi itu yang paling bukan faktor utama itu. One more thing when we talk about the level of game yesterday. Your game intensity yesterday was much bigger than, much higher than in the game that we play in Liga 1. Like we have Catapult where we have database about running, and yesterday in the game we ran the most in 1.5 years. We never have such a high results like yesterday. Jadi memang Persib sendiri ini punya database ya yang dimiliki sama coaching staff gitu, Coach Bojan, lalu juga tim statistik yang lain. Dan ini memang hasilnya dari data tersebut ini adalah yang terbaik yang memang Persib pernah jalani gitu. Secara data ya, secara angka kita menjalani musim beberapa pertandingan ini adalah yang terbaik. Tapi lagi-lagi kan kalau misalnya pertandingan pasti yang dicarinya apa? Nah, sekarang kita akan berbicara lebih daripada itu karena bukan berarti menang aja. Semuanya juga pengen menang, tapi kita harus tahu juga sebenarnya apa sih yang terjadi di pertandingan kemarin gitu. After the match, you talk with all players, the whole team. Evaluation, what you say to all the players? Well, basically, we said that this was tough match, that we play well, but we have this moment of a mistake when you play in Liga 1, maybe you will not be punished, but when you play at Champions League, they immediately, the teams are good and immediately they punish you. I changed because I need to rotate. Nobody can play 6 matches in 22 days. Tomorrow we have training, today was day off, and tomorrow we'll prepare for the next game, for Persija. Which is the big match in Indonesia ya. Semua orang akan tertuju matanya di hari Senin karena Persib akan menjamu Persija Jakarta. Nanti kita akan bahas juga. Tapi sebelumnya kita akan tuntaskan dulu nih perjalanan Persib di ACL ini gitu. Jadi kayak yang mungkin ya dari sisi pemain kelihatan nggak sih ada kayak kepanikan atau mungkin udah ada di level yang kayaknya mungkin bisa dibilang capek gitu. Ya. Bisa dikatakan apa yang Ninit sampaikan barusan bahwa panik ataupun kelelahan itu bisa terjadi. Karena kan ya ini kompetisi Asia pertama ya. Jadi buat para pemain yang selama ini hanya bisa bertemu dengan para pemain yang ada di Indonesia. Terlihat ya 5 sampai 10 menit itu normal. Tetapi kesananya kita tidak terlalu lama untuk beradaptasi. Dan sebetulnya perlawanan yang dilakukan Persib sebetulnya kemarin sangat baik. Betul. Kalau kita bicara statistik ya, kita juga bisa lihat statistik di pertandingan kemarin bahwa secara ball position memang kalau untuk Port FC sendiri 59% dan Persib adalah 41%. Means sebenarnya nggak terlalu jauh gitu ya. Hampir bisa dibilang kayak ya 50-50. Lalu kita juga punya shot on goal-nya 3-3. Sama-sama. Lalu juga ada goal attempt-nya ini adalah 11 dan juga 8. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita mau ngomong pertandingan kemarin, ya memang berimbang sih. Berimbang ya. Well, there is one thing when you talk about ball possession. You know, ball possession depends where. Depends because last year, if you remember, last year we never had ball possession. Always opponent had more, but their ball possession was mostly at the back line because we compact the central area and this is not dangerous. So ball possession is not more important. More important is shooting. How many shots you have on goal, how many on target, things like this. This is more important than possession. Okay, you have 8 goal attempts and shoot on goal 3. Yes. On yesterday match. Oke, dan untuk para bobotoh, obrolan kita ini tentang ACL pastinya semakin panjang, ini akan semakin seru. Tapi kita ingetin lagi nih bahwa podcast kali ini juga dipersembahkan oleh Indomie. Ayo dukung Persib di kompetisi Asia bersama Indomie, bangkitkan
Kurang semangat. Ayo coba kita bangkitkan semangat. Nah, kalau kita yang sudah semangat, Persibnya juga pasti akan semangat. Jadi sekali lagi ya, ayo dukung Persib di kompetisi Asia bersama Indomie. Bangkitkan semangat. Nah, lebih semangat. Akan selalu ada hal-hal yang bisa menyemangati kita dan menyemangati Persib pastinya. Karena kitanya harus semangat biar Persibnya juga semangat. Gitu ya, Abo ya? Iya dong. Nah, jadi kalau misalnya kita bicara tentang gol kemarin itu kan 80 plus, di mana memang mungkin konsentrasinya juga sudah turun ya. Udah kayak yang, udah nih kayaknya udah mau beres gitu. Ternyata ayaknya guys 5 menit. Nah, masih belum selesai. Tapi ya itu, kita bicara namanya sepak bola. Bermainnya di atas lapangan, semua hasil juga kita harap yang terbaik. Tapi ya untuk next ke depannya semoga bisa lebih baik lagi. Karena kita masih punya match yang lain. Jadi biar lebih semangat lagi, jadi kita bangkitkan semangatmu. Ya. Udah mulai kompak ya sekarang. Nah sekarang kita ngobrolin tentang Persija. Pertandingan melawan Persija. Super big match ya. Jadi untuk yang kemarin mungkin sempat absen gak nonton, ditungguan lawan Persija gitu kan. Pasti kan rata-rata begitu gitu kan. Tapi jangan dari Coach Bojan dulu. We talk about the preparation for the game against Persija. Dari Abo nih. Abo kalau ngelihat pertandingan lawan Persija gimana? Kan karena udah berapa kali ya? Ya. Dan tensinya tidak akan pernah berubah setiap tahunnya. Iya, betul sekali. Ya kalau melihat kita Persib tentunya ketika bermain melawan Persija, saya pernah melihat statement beliau bahwa pertandingan lawan Persija itu sama, mencari 3 poin, tidak ada yang super dan tidak ada yang lebih. Tetapi karena memang selama ini tensinya memang soalnya derbynya Indonesia ya kan, buat pemain itu sebetulnya menjadi stimulus yang harus selalu kita push ya, pertandingan lawan Persija. Bahkan ada pengalaman juga ketika bermain lawan Persija itu capek pun kita masih selalu ingin ingin berbuat lebih ya Nit ya. Dan saya juga berharap di pertandingan besok pemain yang selama ini tidak mendapatkan kesempatan kemarin di AFC, dia bisa memberikan kontribusi yang betul-betul bisa diharapkan oleh para bobotoh. Oke. Tadi itu sebenarnya pertanyaan pembuka dulu. Menjelang, ini kan harus ada pemanasan dulu ya. Segala sesuatu kan kalau mau pertandingan aja dah pemanasan. Warming up before match versus Persija, against Persija. Nah sekarang, karena di sini sudah banyak juga para bobotoh yang udah pakai jersey, pakai baju kuning-kuning. Ini dari mana, Neng cantik? Dari Garut. Bawa dodol nggak ke sini? Nggak dong ya. You know dodol, Coach? Dodol? Yes. You like dodol? Well, no bad. No bad. Nanti kira-kira kalau misalnya kesini lagi bawa dodol ya, dodol Garut. Ini satu ini ya, sama Abo ya, Garut dan Garut. Sekarang aku kasih dulu kesempatan untuk para bobotoh yang ada di sini yang pengen nanya sama Abo atau sama Coach Bojan. Tapi dalam bahasa Inggris ya. Ya, lo. Tolong mulai dari sekarang di Google Translate dulu, ya. Bisa? Mana? Siapa yang mau nanya? Langsung pada gak jadi. Wadah. Siapa yang mau nanya sama Coach Bojan? Apakah aku bisa membaca pertanyaan-pertanyaan dari kalian? Apalagi pertanyaan-pertanyaan yang mau ditanyain? Kira-kira? Oke. Kalau ini mah pakai bahasa Inggris ya? Kumaha tuh? Kroasia. Lalu untuk Coach Bojan, strategi untuk lawan tim China yang kemarin sempat kalah, itu gimana untuk menghadapinya? The strategy versus China team in ACL. Look, team from China have very good foreigners, but local players are, I think, same level like us. You see that they lost in Singapore, so when they playing home and away, it's big difference. But I got some info about them, so I believe we will prepare good strategy there. But the only thing before that, I have match versus Persija, which is more important. And then we have actually match versus Madura, which is the most difficult, because for Persija, I don't need to motivate my players. But after Persija, after this, for Madura, I need to motivate players, because everybody will think about Persija and about Champions League, but everybody think Madura is bottom, so it's easy game. So this is where I need to
use the stick and motivate them extra. Oke. Apa cenah? Nah, lo. Apa cenah? Apa? Ada translatornya di sini. Ada bisa baca nggak? Ini ada di sini. Ada artinya. Tapi apa coba maksudnya? Paham kan? Paham. Bagus. Good in school. Iya. Kamu sekolah? Masih sekolah? Udah lulus. Oh, udah lulus. Oke. Ada lagi pertanyaannya? Satu lagi boleh? Sok enggak? Oh, ini mah anak skena pasti pakai bahasa Inggris. Oh, enggak juga. Untuk Coach Bojan, apakah nanti di pertandingan melawan Persija David da Silva akan main? Dan apakah ada strategi khusus untuk menghadapi Persija dibanding pertandingan lainnya? I think that is very small chance, but I will know only tomorrow because he only started running. He doing jogging, so we will see tomorrow what is his condition on training. Kita masih akan melihat juga ya perkembangan terakhir. To be honest, more chances no than yes. Ya kita harus berbicara yang terburuknya juga sih kalau misalnya tanpa DDS ini akan seperti apa gitu kan. Tapi kita percayakan sama tim pelatih karena Coach Bojan dan juga teman-teman di coaching staff pastinya juga sudah punya strategi-strategi bagaimana mengadjustnya dengan atau tanpa David da Silva karena pasti akan berbeda. DDS bermain dan juga DDS nggak bermain. Kita bisa lihat juga kalau misalnya tadi saya sempat tanya juga secara personal sama Coach Bojan perbedaan the different things when DDS play with Ciro and Ciro play alone without DDS. Difference is of course two of them play many years together and they understand each other very well, and when somebody else play with Ciro, of course that they need time. This is the same thing like you work in the office with somebody for many years, you know exactly what he wants, but you know if somebody new come then you need time to understand each other. So same thing is in football. It's also business where you need to understand. Yes. Kita memang masih membutuhkan waktu juga karena kan kebiasaan bersama ya. Kalau misalnya dulu mungkin Abo juga kan chemistry-nya udah terjalin mungkin sama zaman di Persita tuh sama Johan. Iya, jadi kan merem juga udah tahu nih mau kemana gitu, larinya mau kemana, bolanya kayak gimana yang dicari gitu. Satu pertanyaan lagi deh, boleh? Teteh atau teh yang cewek-cewek, sok boleh? Gak apa-apa nggak bawa dodol juga? Sok. Untuk Coach Bojan ya, gimana sih caranya untuk menstabilkan kondisi stamina pemain? Kan ini permainannya dekat ya, sangat dekat. Apalagi ada yang terus-menerus itu aja yang dimainin ya. Dipainin. Jadi pemainnya teh itu aja yang dipainin. Ada rotasi. Iya. Stabilize the physics the players. I just said that physical condition is excellent because yesterday they ran the most in this 1.5 years. The results were the best. But because so many matches I need to rotate, because if I use same players, there is possibility they will get injured, possibility of fatigue, and when you are tired, then you're making mistakes, then you are slow, then so because of this I need to try to keep them on their best. This is why I need to rotate the players. Jadi untuk menjaganya memang ada rotasi pemain. Karena kalau misalnya rotasi tidak dilakukan, pemain ini kan akan rentan juga dengan cedera dan hal-hal yang tidak diinginkan lagi ya. Nah kalau misalnya kita lihat juga di pertandingan kemarin, balik lagi nih datanya yang Persib punya bahwa para pemain ini masih bisa berlari dan sanggup untuk menjaga sebenarnya stamina-nya gitu. Dari data yang memang dipunya, dan kalau data kan kita nggak bisa bohong ya, karena memang alatnya ini kan nempel di badannya pemain ya kan. Katapult itu namanya, Abu mungkin zaman dulu apa yang ditempelin kayak rompi gitu ya. Dan itu kan datanya nggak akan pernah bisa bohong bahwa angkanya ada di situ, dan para pemain tuh sebenarnya masih ada di level yang aman aja gitu. Tapi itulah fungsinya atau adanya rotasi untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Begitu Neng. Nah sekarang ini adalah part yang memang ditunggu-tunggu, tapi sekali lagi nih sebelum kita masuk ke part yang ditunggu-tunggu tentang persiapan bersama dengan Coach Bojan, sekali lagi nih aku mau dengar suaranya. Ayo dukung Persib di kompetisi Asia bersama Indomie, bangkitkan Oke, this is the most important. Ya. How the preparation against Persija Jakarta? Oh, ada telepon Coach Bojan, bentar ya. Dari
Kepo aku. Enggak. Okay, how the preparation? For the Persija? Persija. Look, motivation, I don't need to motivate because this is very easy. Everybody want to go 300% versus Persija. This is biggest game in Southeast Asia. Even in Asia, I cannot remember. I know in Iran they have Estegal and Piruzi. This is the same, but I don't know any other match in Asia. There is so much tension. So I think that actually this game, people following all around Southeast Asia, many of them will watch that game. So it's for motivational side cannot be. This is the most important game. You can lose any other game, cannot lose this game. It's always like that. Bisa kalah sama pertandingan lain, tapi tidak bisa kalah dengan Persija. Nah, sekarang dari Abo nih. Tadi kalau mungkin ini akan diiyakan sama Bobotoh, ya kan? Kalau misalnya kalah dari tim lain kita masih, ya walaupun kalah tuh nggak ada yang enak ya, tapi mungkin masih ya udahlah kalah gitu. Tapi kalau dari Persija harga diri cenah, Abo gimana harga diri, pride atuh ya lawan Persija cenah gitu kan? Ayah Abo gimana? Iya, sama apa yang dikatakan Coach Bojan juga bahwa boleh sama tim lain kalah, tetapi tidak boleh kalah dengan Persija. Dan itu juga ada statement dari almarhum Kang Ayi Betik dulu ya. Dan itu sempat dia sampaikan kepada saya waktu masih aktif bermain. Ketika pertandingan hampir 2 jam menjelang pertandingan, dia menemui kami para pemain bahwa Rip, Ayi nggak masalah sama tim lain bisa kalah, tetapi sama Persija tidak boleh kalah. Bagaimana caranya, kondisi apapun kalian harus mengerahkan, kalau bisa tidak 100%, lebih dari 100%, 110% lakukan itu. Bahkan, dan omongan tersebut sampai sekarang juga masih terngiang. Sampai sekarang saya jadi bobotoh pun, sama seperti kalian nonton ketika Persib lawan Persija, wah adrenalin juga tetap terpacu ya. Karena apa ya, bentuk kecintaan kita, bukan karena memang bukan karena memang entah bermain di Jakarta ataupun main di Bandung. Yang jelas ketika Persib lawan Persija tensinya udah pasti sangat high. High tension ya? Ya high tension. Jadi pernah merasakan sobek, pernah merasakan juga seperti apa kepala pusing tetap kita bermain. Ya itu tuh hasilnya ketika lawan Persija semuanya juga hilang. Asal motivasi dari diri sendiri harus selalu ingin yang terbaik ketika melawan Persija. Tapi itu juga sama seperti yang apa disampaikan sama Coach Bojan ya, bahwa pasti. memang jadi kayak kalau lawan Persija ini kita tidak butuh untuk dimotivasi lagi, melainkan memang mereka udah tahu gitu bahwa pertandingan ini adalah pertandingan yang memang sangat-sangat amat penting. Mungkin bisa melupakan pertandingan sebelumnya dan fokus untuk Persija, tapi after Persija karena jadwalnya juga masih panjang, itu yang memang harus dimotivasi gitu. Ini kan kita sebagai home dulu ya, jadi tuan rumah dulu. Apakah kalau menurut Abo nih, kita jadi tuan rumah dulu ini menjadi sebuah keuntungan gitu? Iya, masalah kita sebagai tuan rumah dulu ataupun kita tandang dulu itu nggak jadi masalah karena Persib transisinya sangat baik ya. Maksudnya secara kemampuan para pemainnya juga tetap terjaga. Jadi kalau toh misalnya kita bermain di kandang dulu, ya sebisa mungkin kita harus bisa mengamankan poin tersebut gitu kan. Yang terjadi di putaran kedua nanti seperti apa ya masih panjang. Yang penting di hadapan kita itu yang betul-betul ketika beliau sampaikan juga, yang lain boleh kalah, kalian kalah, tetapi lawan Persija kalian harus tetap fokus dan bisa memenangkan pertandingan. Jadi kita fokus di pertandingan itu aja dulu. Jadi hal-hal lain jangan terlalu dipikirkan ini terkait masalah kita sebagai tuan rumah dulu. Oke, Pak Bojan. Kalau sekarang makanya Pak Bojan aja lah udah mau pertanyaan-pertanyaannya udah tensinya juga udah lumayan tinggi karena mau menjelang lawan Persija kan. Jadi jangan Coach Bojan tapi Pak Bojan. Is that okay, Pak Bojan? Pak Bojan, we play first at home. Is it advantage for Persib? In derby there is not much advantage. Of course we will have advantage because it's our fans here. So for Persija maybe in front of full stadium with Boboto it's not easy to play. But on the field it's 50-50, 11 versus 11. Of course everybody will be extra motivated for this game, and
everybody hope that to get positive result. I will tell good thing positive for us is that all matches this year, except Deva, all other games we dominate. Even in Makassar we dominate. We look better team. So this is positive, and this one giving us like confidence every match. Even yesterday was with team that is, to be honest, better than us. We play, I think, without any problem, 50-50. It was intensive game, so I think that this is something that giving us, especially defensively in midfield, we playing really well. Last few matches, this is where we gel quite well. We changed the game. Now we have ball more than opponent compared to last season. We have different players, of course, so this is what giving us confidence for next matches, including Persija. Ya, oke. Nah, Abo, mungkin ini pertanyaan yang terakhir nih sebelum kita tutup juga hari ini. Untuk Abo, apa yang mungkin bisa kasih tips buat para pemain nih menghadapi pertandingan lawan Persija? Karena mungkin ada beberapa pemain yang baru juga merasakan atmosfer lawan Persija nanti gitu. Mungkin kalau misalnya pemain-pemain yang memang sudah pernah merasakan kayak oh iya tensinya akan tinggi gitu kan ya. Terus memang ya berbeda lah. Aura pertandingannya juga udah beda gitu ketika kita masuk ke stadion gitu, udah kerasanya udah berbeda. Tapi buat yang belum pernah merasakan gimana? Sepertinya para pemain yang belum pernah merasakan partai ini, dan saya meyakini bahwa pemain sebelumnya yang sudah pernah melakukan itu akan memberikan masukan ataupun saran-saran di pertandingan yang super big match ini. Dan itu akan menjadi kekuatan tersendiri juga para pemain yang belum pernah merasakan derby Indonesia ini lah ya, boleh dikatakan seperti itu. Jadi tidak terlalu banyak saran yang harus disampaikan, karena saya yakin juga secara taktikal Coach Bojan sudah menyiapkan itu semua. Para pemain juga secara fisik dan mental pun sudah siap untuk menghadapi pertandingan besok. Jadi buat para pemain yang belum pernah merasakan atmosfer derby ini, sepertinya mereka tidak akan terlalu bermasalah, karena rekan-rekan yang lain sudah memberikan masukan-masukan apa yang menjadi tugas mereka di pertandingan tersebut. Oke. Dia udah tahu part-partnya lah ya, para pemain juga pasti udah ngebisikin gitu kan, yuk gitu kan. Coach Bojan, what do you want to say to all supporter Bobotoh? Look, we are happy when we have good support at the stadium. This is easier for us to play. Sometimes some of them, I know that they are not happy with result, but for me it's if players give 100% and if players really give everything on the field. Oke, jadi apa yang disampaikan sama Coach Bojan, memang kalau misalnya kita berbicara tentang hasil, ya hasilnya kurang menyenangkan. Tapi kita juga jangan lupakan bahwa perjuangan dari pemain ini sangat luar biasa juga. Mereka memberikan apa yang mereka bisa lakukan, apa yang mereka bisa berikan di lapangan itu 100%. Jadi kita juga harus respect, kita juga harus mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh semua tim di Persib Bandung. Kasih tepuk tangan dulu dong. I have a funny question for you. Why always Nick on the pre-match press conference? Because we never lose when Nick was at press conference, and I'm very superstitious. Okay. But now we lost, now we'll change. Yeah, you have to change. Okay. And jadi kalau misalnya memperhatikan dalam setiap pre-match press conference, ini kan memang kalau misalnya pre-match press con sebelum pertandingan itu harus pemain yang sudah pasti besoknya akan main gitu kan ya. Tapi kenapa selalu Nick? Karena Coach Bojan punya jawabannya adalah karena ketika Nick yang menjadi narasumbernya atau pemain yang preskon selalu menang. Tapi karena di pertandingan kemarin hasilnya tidak menggembirakan, kita lihat besok karena Coach Bojan akan mengganti pemain yang preskon ya. Oke, kalau begitu terima kasih banyak untuk semuanya yang sudah hadir di sini, para Bobotoh. Kalian keren-keren semuanya, tepuk tangan dulu untuk para Bobotoh. Terima kasih banyak, hatur nuhun untuk selalu mendukung Persib, apapun keadaannya selalu berada di belakang Persib. Terima kasih banyak juga yang memang kemarin-kemarin nonton ke stadion. Kalah menang dalam sebuah pertandingan, kita mau bilang ya itu adalah bagian dari sebuah permainan.
pertandingan. Yang kita harapkan ke depan adalah Persibnya terus membaik, hasilnya juga baik untuk kita semua, sehingga kitanya semuanya senang, happy begitu. Terima kasih banyak Abo, hatur nuhun Pak Bojan, ya Pak Bojan. Dan terima kasih sekali lagi untuk para bobotoh semuanya. Saya Ninit Kaluna juga pamit dari Persib Podcast yang dipersembahkan oleh Indomie. Ayo dukung Persib di kompetisi Asia bersama Indomie, bangkitkan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Coach Bojan. Ayo dong lanjutin. Ayo. Thank you Bojan, udah kencang. And the rest.